Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Masih mengenai rumah sakit yang ada di Gaza, yang menurut IDF salah satu markas atau tempat persembunyian dari Hamas. Yuk kita tonton videonya dari Tribun sahabat. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita bersyukur ya Tribun akhir-akhir ini kita lihat beberapa beritanya cukup berimbang. Sudah mulai agak berimbang ya Tribun. Ya, kita berterima kasih juga buat Tribun ini. Saya memang melihat hal itu. Jadi begini sahabat ya, jika itu benar bahwa rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia merupakan markas persembunyian Hamas, ini cukup miris sahabat. Karena pembangunan rumah sakit itu kabarnya menghabiskan dana ratusan miliar. Memang berita-berita sebelumnya kita mengetahui bahwa Hamas ini menggunakan tempat-tempat yang dilindungi menjadi tempat persembunyiannya. Contoh tempat ibadah gitu ya, mereka bermarkas di sebelahnya gitu ketika Israel menyerang mereka, sehingga tempat ibadah tersebut kena gitu ya. Nah, kedua rumah sakit, dan ketiga sekolah-sekolah, keempat adalah tempat-tempat masyarakat sipil. Nah, inilah yang menjadi miris kita sahabat. Kenapa Hamas sampai mengorbankan masyarakat sipil demi kepentingan pribadinya? Itu kan tempat-tempat sipil loh, kayak rumah sakit begitu kan. Ngapain dia bersembunyi di situ? Kabarnya itu terowongan di dalamnya itu sahabat, tempat penyimpanan bahan bakar dan yang lain-lainnya. Cukup luas sekali, sangat luas sekali tempat persembunyian di bawah tanah itu. Dan itu saya percaya pembangunannya itu menghabiskan dana bertriliun-triliun. Dari mana dananya itu sahabat? Bayangkan, tempat terowongan di bawah rumah sakit itu tidak membutuhkan uang sedikit sahabat, cukup besar. Saya sekarang ingin mengajak Bapak Ibu Saudara berpikir ya, kenapa di negeri kita ini ada organisasi Hamas Indonesia. Kemarin kan ada saya upload video ya, bagaimana seruan Hamas Indonesia untuk melawan Zionis Israel kata mereka. Dan saya ada juga di situ bersuara supaya kepolisian kita menangkap nih orang, karena Hamas itu sudah dicap sebagai organisasi teroris. Bahkan bukan hanya negara-negara Eropa Amerika yang menganggap mereka teroris, tetapi negara-negara Arab termasuk kiblat saudara muslim yaitu Arab Saudi sudah lama menjadikan Hamas ini adalah organisasi terlarang, organisasi teroris, dan organisasi yang diharamkan. Karena menurut pihak Arab Saudi, Hamas ini bukanlah organisasi yang membawa siar agama, yang membela agama gitu loh, bukan sahabat, tapi yang merusak agama Islam itu sendiri, yaitu Hamas. Nah, ketika saya bersuara tentang adanya organisasi Hamas Indonesia yang bertumbuh subur di negeri ini, tidak ada pernyataan dari pemerintah kita supaya menangkap ini organisasi. Tidak ada pernyataan dari pemerintah kita juga yang menjadikan Hamas Indonesia ini organisasi terlarang. Padahal apa gunanya Hamas Indonesia berada di negeri Indonesia ini? Indonesia bukan daerah konflik perang, bukan. Jadi tidak perlu ada Hamas-Hamasan di Indonesia ini, karena Indonesia ini aman, bukan daerah konflik perang. Tetapi saya melihat ya, belum ada penangkapan anggota-anggota yang ngomong bahwa kami Hamas Indonesia. Itu belum ada saudaraku. Nah, tetapi kalau ISIS itu ya memang cepat sekali. Saudara kalau cek di Google ya, Hamas ini mempunyai musuh-musuh juga dari saudara-saudara seimannya, organisasi Islam juga, seperti ISIS itu ya. Kabarnya juga Al-Qaeda gitu ya.
musuh bebuyutan sahabat, terutama ISIS. ISIS menuding Hamas ini Syiah, Hamas juga menuding ISIS itu Syiah gitu. Jadi saling menuding sahabat, saling memerangi juga mereka. Yang satu di sana sambil takbir gitu ya, yang ini juga sambil takbir. Sesama mereka saudara seiman juga saling memerangi sahabat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa musuh-musuh dari Hamas ini langsung cepat-cepat dicap teroris? Sementara Hamas Indonesia kok belum berani gitu loh. Itulah sebabnya kalau kita lihat ya, di Palestina itu kan penjelasan-penjelasan patah itu, salah satu organisasi yang ada di Palestina juga, itu kan selalu bertentangan dengan Hamas sahabat. Kubu Fatah berkata, ya, apa yang dilakukan oleh Hamas tidak ada sangkut pautnya dengan Palestina. Hamas berkata, apa yang mereka lakukan merupakan dari pembelaan kepada Palestina. Hamas juga berkata bahwa mereka berterima kasih atas sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Indonesia. Kalau saudara cek lagi di Google, bagaimana kubu Fatah juga berkata bahwa Palestina tidak pernah menerima sumbangan dari Indonesia. Nah, sekarang sumbangan-sumbangan puluhan miliar, ratusan miliar itu patut kita curigai sumbangan dari Indonesia loh ya. Jangan-jangan untuk menyokong Hamas gitu. Ini yang menyedihkan sahabat. Kenapa negeri kita ini membela mati-matian Hamas? Heran kita sahabat. Apakah mereka membela Palestina atau membela Hamas? Presiden Palestina Mahmud Abbas ya berterus terang kan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas itu tidak ada sangkut pautnya dengan Palestina. Tetapi di negeri kita ini disangkut pautkan terus sahabat, antara Palestina dan Hamas itu. Padahal Presiden Palestina sendiri kan berkata begitu. Videonya kan sudah ada, saya upload sahabat. Sudah ada bahwa presiden itu berkata tidak ada sangkut pautnya. Nah, kenapa di negeri kita ini disangkut pautkan terus? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah sebegitunya negeri kita ini menyokong Hamas? Kalau begitu sahabat, miris kita sahabat. Ini harus waspada kita. Kita harus banyak berdoa. Kenapa? Bisa saja musuh-musuh Hamas ini juga membenci Indonesia. Nah, ini bisa saja nanti Indonesia pun diperangi oleh musuh-musuh Hamas ini. Ini yang kita takut sahabat. Kenapa? Ya, melalui dari data-data IDF ini ya, ternyata ada beberapa kerjasama antara Hamas dan Indonesia. Itu menurut IDF ya, yang kita tahu videonya beredar luas di publik. Bahkan beberapa media juga mencuplik hal tersebut. Ya, saya melihat CBN juga ya menyampaikan hal itu, Tribunnews juga menyampaikan hal itu. Nah, jika benar Indonesia ada kerjasama dengan Hamas, yang kita takutkan beresiko buat negeri kita ini chaos. Iya, karena akan diperangi oleh musuh Hamas. Israel pun nanti akan mencurigai terus Indonesia. Padahal orang Indonesia itu adalah orang yang rajin berziarah, beribadah ke Israel sahabat. Sehingga kita pun nanti akan dipersulit kalau kita warga negara Indonesia. Kan beresiko sahabat. Nah, ini yang menjadi berat. Kalau Indonesia terindikasi menjalin kerjasama membantu Hamas, negara-negara besar, negara-negara baju pun susah nanti untuk ikut menyokong Indonesia ini. Bahkan organisasi-organisasi musuh bebuyutan Hamas pun ikut membenci Indonesia ini. Makanya kita banyak berdoa sahabat, supaya ya pemerintah kita berani bersuara, membantah ini, menyampaikan cerita kebenaran ini. Ya, kita mau supaya pemerintah kita bersuara di publik, menyampaikan hal ini. Bagaimana sebenarnya hubungan antara Indonesia dan Hamas? Kenapa bisa ada perlindungan Hamas di bawah rumah sakit bangunan Indonesia? Apakah itu disediakan? Apakah ada dibantu? Ini kalau Indonesia dituduh bekerja sama dengan Hamas, berat sekali resikonya sahabat. Makanya kita berdoa bersama-sama supaya Indonesia kita ini hidup damai, penuh kasih, sehingga tidak ada terjadi seperti Palestina gitu. Nah, karena kita tidak mau Indonesia ini dijadikan Palestina di Asia. Kita nggak mau sahabat. Jangan sampai Indonesia kita ini seperti Pakistan, Palestina, Afghanistan, dan negara-negara di Timur Tengah sana yang selalu terjadi konflik perang karena agama. Jangan sampai. Indonesia kita ini sudah kuat Pancasilanya. Jangan sampai ada diprovokasi oleh hal-hal yang membuat kita terpecah belah karena agama. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.